Sekarang kita mau bahas tentang style presentasi. Nah, jadi di sini aku udah buka project rumah sakit yang kita udah bahas juga di konten sebelumnya. Di sini aku mau ambil contoh dua aja, ada gambar layout dan gambar denah lantai 1. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin, cara presentasi gambarnya beda ya. Kenapa aku bedain? Karena emang tujuan gambarnya beda. Kalau gambar layout itu skalanya lebih makro, jadi di sini buat nampilin area sekitar bangunannya juga. Misalnya di sini aku nampilin juga notasi lebar jalan, terus parkir. Dan kalau di layout aku belum tampilin grid struktur, terus jarak antar, jadi itu belum ada. Tapi kalau di denah lantai 1 dia udah fokus ke bangunannya, jadi di sini udah ada notasi potongan, grid struktur, sekalian jarak antar grid, dan untuk warnanya juga aku bedain di sini. Nah, yang mau aku bahas sekarang adalah graphic override combination ya. Jadi dengan satu model ini atau satu project ini kita bisa bikin banyak banget style presentasi ya. Kita coba lihat kalau kita nggak pakai graphic override combination. Jadi bawaannya bakalan kayak denah standar gini, dindingnya ada arsirannya, terus kolomnya juga ada fill atau hatch dari betonnya, ya kayak denah standar lah ya. Nah, misal nih kita butuh dinding yang hitam, jadi kita tinggal bikin aja namanya denah baru deh. Oke. Nah, kita butuh dinding hitam, jadi kita tinggal masukin rules di sini yang bagian dinding hitam. Nah, dinding hitam ini isinya apa? Jadi settingannya kayak gini doang. Kita masukin dulu kriterianya. Kriteria ini fungsinya buat seleksi elemennya, dan override style ini buat stylingnya. Jadi di sini aku mau seleksi elemen type-nya adalah wall dan bukan pintu, bukan jendela ya, supaya pintu dan jendelanya nggak ikut ke override juga. Terus aku masukin juga kriteria layer. Jadi yang diseleksi hanya dinding yang masuk ke layer-layer ini. Nah, untuk kriteria ini kita bisa sesuaikan ke project atau workflow kita masing-masing. Nah, habis itu kita tinggal ngatur override style-nya. Jadi garisnya di sini aku mau bikin kompak semuanya jadi satu tipe. Fill type-nya juga aku ganti jadi foreground. Nah, habis itu karena dinding ini punya beberapa lapisan, jadi aku matiin separators-nya supaya dia cuma jadi satu bagian doang. Terus fill-nya aku ganti jadi warna hitam. Dah, cuma gini doang. Oke, habis itu oke lagi. Nah, sekarang dindingnya bakalan jadi hitam sesuai dengan override rules yang barusan kita bikin. Sekarang misalnya kita mau kolomnya hitam juga. Kita tinggal ngulangin step yang sama nih. Jadi kita bikin rules baru. Nah, ini aku seleksi cuman berdasarkan building material doang. Jadi semua elemen yang materialnya adalah beton struktural K300 ini bakalan di override jadi warna hitam dengan override style yang kayak sebelumnya ya. Nah, sekarang tinggal masukin rules-nya di sini, struktural hitam. Habis itu kita klik OK. Kolomnya sekarang ikut hitam juga. Jadi sesimpel itu. Nah, sekarang contoh kita mau rumputnya hijau. Karena di sini aku udah bikin rules-nya juga, tinggal dimasukin aja side hijau nih. Kalau udah masuk, tinggal klik OK lagi. Nanti side-nya bakalan jadi warna hijau kayak gini. Easy guys. Jadi kalau teman-teman mikir ini butuh Photoshop dan sebagainya, itu nggak perlu ya. Di sini kita nggak usah ribet-ribet. Kita tambahin satu rules lagi. Misalnya jalannya kita bikin jadi warna putih. Masukin aja rules-nya, OK. Nanti jalannya jadi warna putih. Nah, dengan teknik ini kita bisa bikin banyak banget style presentasi yang reusable. Artinya kita cuma bikin satu kali aja, nanti kita bisa pakai berulang-ulang ke depannya. Jadi nggak perlu repot-repot setting lagi. Kalau konten ini bagus dan bermanfaat, jangan lupa follow. Next kita bahas apa lagi? Komen aja, kita gas di konten selanjutnya.